Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai laporan progres kemajuan proyek kami, yaitu prediksi resiko infeksi COVID-19 berdasarkan gejala klinis yang dialami oleh pasien. Di sini kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu Catherine Honi dengan NIM terakhir 076. Lalu ada saya, Fakriyatu Cekoni dengan NIM terakhir 186. Lalu ada Devina Gusriani dengan NIM terakhir 208. Di sini kami menggunakan dataset yang diperoleh dari Kaggle. Dataset ini dari Rumah Sakit Israelita Albert Einstein di Paulo, Brazil pada tahun 2020. Lalu dataset yang kami gunakan ini berupa dataset simptom dan COVID present dengan jumlah data, total datanya 5.643 data dengan 111.000 atribut dengan 110 fitur dan target 1. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ialah rencana output dari proyek yang kami kerjakan ini, yaitu yang pertama adalah performa dari kedua algoritma yang digunakan. Proyek ini akan mengevaluasi performa kedua algoritma menggunakan berbagai metrik evaluasi, yaitu yang pertama ada akurasi, digunakan untuk mengukur sejauh mana prediksi algoritma sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Yang kedua ada precision, yaitu membantu mengidentifikasi tingkat ketepatan algoritma dalam memprediksi kasus positif tanpa terlalu banyak false positives. Yang ketiga ada recall, digunakan untuk melihat sejauh mana algoritma tersebut mampu mendeteksi semua kasus positif sebenarnya. Nah, yang terakhir ada F1 score, digunakan sebagai kombinasi harmonis antara precision dan recall, memberikan gambaran yang seimbang mengenai performa model. Yang kedua, dari output yang akan kami hasilkan nanti ada perbandingan dan solusi, yaitu hasil evaluasi yang sudah dijelaskan sebelumnya akan dibandingkan dan akan menemukan hasil yang lebih baik di antara keduanya, yaitu dengan membandingkan KNN dan random forest dan mencari algoritma mana yang lebih efektif dalam masalah ini. Yang terakhir ada visualisasi data dan hasil. Menghasilkan visualisasi yang membantu memahami data dan hasil kedua algoritma yang digunakan. Grafik distribusi gejala memberikan gambaran tentang pola gejala yang sering dialami pasien. Visualisasi ini penting untuk memberikan wawasan yang jelas mengenai bagaimana kedua algoritma bekerja dan kualitas dari hasilnya. Selanjutnya adalah penjelasan dari progres kemajuan proyek kami, yaitu adalah kami sudah melakukan analisis awal dan mendapatkan hasil dengan dataset yang kami gunakan adalah data Simpton and COVID Presence dengan total data ada 5.643 data dengan atribut ada 111 dengan fitur 110 dan targetnya ada 1. Selanjutnya untuk penjelasan kendala akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk penjelasan kendalanya, dalam proses data cleaning kami ada beberapa langkah yang kami lakukan itu menyebabkan pengurangan jumlah fitur yang sangat banyak. Awalnya data kami ini memiliki 111 fitur, namun setelah melakukan data cleaning hanya menjadi 6 fitur saja. Dan berikut untuk penjelasan kodenya, kami sudah melakukan analisis data menggunakan EDA untuk mengetahui jumlah kolom, statistik deskriptifnya untuk mengetahui rata-rata dan semacamnya, dan lain-lain. Lalu kami juga sudah menghitung jumlah missing value per kolom dan jumlah missing value keseluruhan dalam data tersebut sebanyak ini 55.000 sekian. Dan kami di sini juga sudah mencoba untuk menghapus kolom yang di mana kolom tersebut memiliki missing value lebih dari 50% dan juga mengisi data
data missing value pada kolom yang di mana dia missing value-nya itu di bawah 50% atau kolom yang tidak terhapus, namun memiliki missing value. Namun, setelah melakukan itu, kami juga sudah melakukan pengecekan duplikasi dan ternyata duplikasinya nol, duplikasi datanya nol, dan setelah melakukan penghapusan missing value tadi, ternyata hasilnya itu hanya menghasilkan 6 kolom saja. 6 kolom dengan ini untuk, kolom kolom targetnya dan sisanya ada 5 kolom fiturnya. Dan itu sejauh ini proses kami baru sampai situ. Dan untuk rencana tindak lanjutnya, kami masih berusaha untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah kami agar fitur-fiturnya itu tidak terhapus semuanya. Karena ada fitur yang di mana dia ini missing value-nya itu di bawah 50% tapi dia ikut terhapus. Jadi kami masih, mencari solusi akan permasalahan tersebut. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.